Hai semuanya. Kan? Belum mulai udah dateng nih si modelnya. Aduh, kenapa? Kenapa? Aduh. Sering mendengar kata-kata anak bosan terus anaknya jadi tantrum? Atau tiba-tiba nangis, teriak? Kita akan simak itu. Di episode kali ini kita akan ngebahas tentang tantrum. Oke, saksikan terus sampai selesai dan terima kasih untuk semua teman-teman yang udah subscribe akun YouTubeku ini. Monica dulu tantrum nggak? Emang tantrum apa? Kayak marah gitu? Marah, terus Rewel? rewel, terus Apa lagi ya? guling-guling di lantai, Mungkin? nangis jerit-jerit. Mungkin? Oke, Mama cerita dulu boleh? Oke, Monica waktu itu tantrum waktu kita lagi liburan ke Australia. Ingat nggak? Duduk di car seat, padahal di Jakarta juga duduk di car seat kalau di mobil. Tapi ini spesial, duduk di car seat, ya, di belakang. Ada Mama di sebelahmu, nangis dari Sydney sampai Blue Mountain. Terus kurang lebih 3-4 jam. Nangis selama itu. Kenapa? Itu yang Mama bingung sampai sekarang. Kenapa? Itu kamu belum genap 2 tahun. Jadi 1 tahun 22 bulan. You count? Iya kan, perginya bulan Mei. Oke. Iya kan? Ya. Terus nangis aja. Kasih susu nggak mau. Berhenti kasih susu nggak mau. Kalau udah diangkat, dibalikin lagi ke car seatnya nggak mau. Terus nangis aja. Udah tidur, bangun tidur yang pertama dilakukan nangis. Bukan nafas. Hah? Nafas. Iya, nafas kan udah otomatis, tidur juga nafas. Gimana tuh? Kenapa waktu itu? Nggak inget, masih kecil. Sekarang tuh udah hampir segede Mama. Oke, jadi ini Monica sebelum kejadian ke Australia itu memang ada setiap ciri-ciri nangis ya. Kalau mamanya nggak ada di deketnya, kalau mamanya itu hilang dari pandangan mata, gitu ya. Kenapa nak? Hah? Kangen. Kangen. Jawaban yang sangat jujur. Sini, agak naik. Nah, jadi nih, kalau di psikologi ada namanya attachment atau kelekatan. Ya. Attachment atau kelekatan. Ya. Anak membangun attachmentnya sama orang tua atau pengasuhnya. Caranya itu dari dia lahir itu, ketika dia nangis, kita gendong, dilus-elus, sayang, cucu, kenapa nangis gitu. Jadi dia ngerasa aman, ceritanya gitu ya. Terus dia itu pernah nangis ya, waktu berapa bulan lah umurnya gitu, masih kecil lah. Ditinggal cuma 20 menit ke ATM, nangis. Terus ke Australia itu nangis, padahal di Jakarta juga pakai car seat, tapi nangis ya. Tapi selain itu dia nggak pernah nangis. Misalnya nih kayak kalau ke toko mainan nggak beli mainan tuh dia nggak nangis. Atau misalnya kayak ada sesuatu yang ngeganggu lagi main, terus nggak bisa ngerjain mainannya, dia jadi frustrasi, iya, tapi dia nggak nangis. Dia biasanya nih kalau frustrasi ya, Monica garuk-garuk. Gitu, terus di apa ya, mainannya tuh di kutak-katik gitu loh. Mikir gitu, ini gimana gitu. Nah, karena ada tanda-tanda dia garuk-garuk itu, tanda dia berpikir,
mamanya tahu kan dia kenapa, jadi bisa mengantisipasi. Oke, oh kamu tuh bingung ya mainnya, sini coba lihat mama. Kadang sih dia melengos aja, itu bodo amat. udah nggak mau main, ditinggalin ya, gitu. Jadi main yang lain dia. Nah, oke, kamu mau main yang ini ya. Jadi mamanya kasih tahu dia gitu ya. Setiap tindakan perilakunya itu kayak diterjemahkan sama mamanya. Ya, memang nggak semua ibu, nggak semua pengasuh, nggak semua bapak itu paham perilaku anak. Ya, makanya jadi orang tua itu kita perlu sambil belajar sambil mengasuh anak. Ya, jadi kita tuh bisa mengenali, oh anak kita lagi kayak gini, tandanya dia begini. Ya, kita cari-cari. Mamanya dulu juga mikir juga sih, ini kenapa sih gitu ya. Ya, apalagi yang nangis 3 jam itu gitu kan, cuma bisa dielus-elus aja. Sabar ya nak, soalnya kita nggak bisa ngelepasin kamu, nanti kalau ada polisi kita ditangkep gitu. Cuma sabar ya. Ya, sampai sekarang tuh nempel. Katanya, ayo bertahan cuma berapa lama nggak ketemu mama? 1 menit. 1 milisecond. 1 milisecond, aduh please deh. Ketawa terus. Happy. Oke. Kembali ke topik, oke? Tantrum. Ya, jadi Monica tantrumnya kayak gitu. Nah, kalau kamu ngalamin anak-anak yang tantrum, itu apa aja yang kamu alami? Apakah kamu ngalamin juga anak-anak yang nangis jerit ya, terus guling-guling di lantai ya, sampai koprol lah, lagi digendong badannya ke belakang jeblak gitu. Siapa yang ngalamin kayak gitu ya? Monica sih alhamdulillah dia nggak sampai kayak begitu ya. Kenapa? Karena aku secara pribadi, karena aku baca teori-teori psikologi juga, alhamdulillah ya, ibunya seorang psikolog anak, jadi paham ya, bahwa ketika kita mau pergi, lebih baik kita bikin perjanjian sama anak, kita bikin antisipasi. Nah, kita mau pergi ke mall, kita akan makan, belanja kebutuhan ya, atau mau cari baju, atau boleh beli mainan tapi cuma 1, habis itu kita nggak beli mainan lebih dari 1, misalnya gitu. Kalau itu adalah jadwal bukan untuk beli mainan, ya bilang kita nggak beli mainan ya, kamu boleh masuk ke toko itu tapi nggak beli mainan. Dan sering banget, sampai sekarang dia hafal gitu. Ma, boleh nggak masuk ke toko mainan? Monica cuma mau lihat-lihat aja kok. Iya boleh, tapi bukan jatahnya beli, ya nggak beli dia. Cuman bilang, Monica mau ini gitu, next month boleh nggak, bulan depan boleh nggak beli gitu. Oke, ya nanti nabung dulu ya gitu. Dan aku udah biasain dia juga untuk nabung dan lain sebagainya. Tapi it's another story, karena kita akan ngebahas tentang tantrumnya. Nah, anak-anak yang udah di briefing, udah dikasih perjanjian dari awal, dan kita sebagai orang tuanya konsisten, ini akan mengurangi resiko anak tantrum di tempat umum ketika dia ngerasa aku pengen dapetin suatu barang itu tapi aku nggak bisa mendapatkannya. Nah, ini yang masalah barang, oke? Yang masalah dia frustrasi ketika dia mainan, dia nggak bisa melakukan, dia nggak bisa menyelesaikan tugasnya dalam mainan. Belum bisa, benar. Nah, aku suka koreksi Monica juga, bukan enggak tapi belum bisa. Nah, thank you udah koreksi mama. Nah, jadi ketika belum bisa melakukan, kita perlu mengasih tahu ke anak, kita bilang gitu, oh sayang kamu belum bisa ya, sini mama ajarin, lihat mama deh bikinnya kayak gini. Tapi jangan kita dikte anak kita. Misalnya nih, kalau dikte itu contohnya gini loh caranya gitu, enggak. Harus persis kayak orang tuanya, enggak, nanti anak makin frustrasi. Coba ditumpuk 1, misalnya mainan
balok ya, coba ditumpuk satu. Misalnya nih kita mau lagi numpuk balok gitu kan, ada satu balok nih loh, ditumpuk baloknya satu gitu ya. Kita cuma memperagakan aja depan anak. Kalau dia bisa, kita ye kamu bisa, kita apresiasi ya dengan mimik muka, dengan ucapan yang kayaknya gembira banget gitu. Nah itu depan anak. Kenapa? Karena dia akan merasa terapresiasi, jadi dia termotivasi lagi. Nah jangan langsung dikasih tumpukan baloknya 10, nanti anak frustrasi padahal satu aja belum bisa ya. Jadi coba-coba dulu. Terus ukuran mainannya juga harus diperhatikan untuk usianya. Mungkin anak-anak yang umurnya 2 tahun berbeda dong mainannya dengan anak-anak yang umurnya 4 tahun. Kenapa? Karena kemampuan dia menggenggam, kemampuan dia menjumput mainannya itu berbeda karena ada motorik kasar dan motorik halus yang terlatih juga. Mama belum kuat. Iya, belum kuat ininya, motorik halus kasarnya. Nah, udah gitu, kita perlu kasih tahu dia nggak apa-apa kalau hari ini belum bisa. Nanti kita main, kita coba lagi ya. Ini melatih anak untuk punya daya juang sehingga dia nggak mudah frustrasi. Oke, mungkin nggak apa-apa hari ini. Karena memang ketika anak-anak masih di bawah usia 4 tahun tuh trial and error terus mereka. Melakukan ini bisa nggak, itu bisa nggak, dan lain sebagainya. Jadi kita yang mendampingi dan membujuk anak untuk bikin anak jadi nyaman lagi dengan kemampuannya dia. Kayak baby genius. Kayak baby genius. Terus biasanya anak-anak tantrum itu memang berkaitan karena mereka punya keinginan tapi belum bisa tersalurkan karena kemampuan bahasanya belum jelas. Semakin kemampuan bahasanya jelas, semakin terampil dia bicara dan bercerita dan tahu perasaan-perasaannya dia akan semakin cerita sama pengasuh atau orang tuanya. Nah dalam hal ini kita perlu selalu beritahu anak apa emosinya dia. Tadi misalnya, oh kamu lagi frustrasi ya. Kalau misalnya dijanjiin sesuatu, kamu lagi marah ya. Mama lihat perilaku kamu, nangis-nangis, nendang-nendang, mukul-mukul, itu nunjukin kamu marah, kesel banget. Tapi mama nggak tahu kenapa. Kasih tahu mama dong. Nanti kalau udah tenang ya, cerita ya. Sekarang mama di sini nemenin kamu, nungguin kamu sampai kamu tenang. Tapi mama nggak pergi ninggalin kamu. Jadi menyampaikan informasi ini dan ada di dekat anak membuat anak merasa aman lagi bahwa dirinya tuh tetap diakui, tetap disayang gitu loh. Ya, kenapa? Karena kita tuh nggak bisa ya Monica ya teriak-teriak. Rasanya apa kalau diteriakin? Nggak enak, juga telinganya bisa sakit. Sakit gimana? Kayak ada ring gitu. Gitu. Oh, tuh para orang tua dan pengasuh kalau teriakin anak, telinganya anak juga bisa sakit. Terus apa lagi? Juga bisa pusing karena bingung. Pusing karena bingung. Aku salah apa sih? Ya, akhirnya konsep diri anak jadi merasa bahwa kok aku salah terus ya sama orang tuaku ya? Kok aku ngelakuin ini salah sih, itu salah sih, terus aku harus ngapain? Jadinya bisa berujung dia menjadi anak yang pasif, yang gak berani melakukan apapun, inisiatifnya berkurang, inisiatifnya menurun. Akhirnya pada saat nanti dia semakin dewasa, dia semakin takut, self esteemnya semakin turun, semakin negatif, memaknai dirinya aku gak diharapkan sama orang tuaku, gak diinginkan, selalu disalah-salahin, efeknya bisa panjang banget. Nah, kalau Monica nih sebagai anak, ngebayangin dulu waktu Monica tantrum itu, yang Monica harapkan tuh sebenarnya apa? Mungkin lagi lapar. Mungkin lapar, terus Rani gak suka tempatnya. gak nyaman. Mungkin apa ya?
belum bisa beli. Mau mainan tapi belum bisa beli. Terus waktu yang itu di mobil itu tuh di Australia yang nangis sampai 3 jam tuh. Itu mau apa sih kalau diinget-inget gitu? Monica refleksi kejadian yang dulu. Mungkin pusing karena juga pernah di mobil pusing, gak enak. Gak bisa bobo karena biasanya kalau di mobil pusing Monica bobo aja. Tapi kali itu nggak bisa ya. Mungkin juga car seatnya nggak nyaman ya. Jadi yang Monica harapkan kalau waktu itu Mama cuma elus-elus kamu gitu, kira-kira udah tepat belum sih? Mungkin, tapi kayaknya Monica juga mau dipeluk. Oh, maunya dipeluk juga. Aduh, seandainya bisa ya nggak pakai seatbelt, nak. Daripada bayar berapa ratus dolar Australia gitu loh, nak. Mama korbankan telinga Mama juga dengerin kamu teriak. Berdengung juga gitu. Tapi satu ya Mama syukuri, Mama nggak merasa bersalah atas kejadian itu. Mama nggak merasa bersalah, Mama nggak ngerasa malu, Mama justru Mama ngerasa bangga itu terjadi. Kenapa? Ada cerita lucu yang bisa kita ingat. Ternyata kita tahu Monica bisa nangis 3-4 jam nggak diem. Kuat banget ya, energinya besar. Dikasih minum, abis itu nangis lagi. So persistent and resistant. udah berhenti, udah sampai digendong, baru dia diem, langsung zep, nggak perlu pakai ditepuk-tepuk lagi. Abis itu tidur karena udah capek nangis. 3 jam. Dan itu normal karena dia nggak bisa ngomong cerita, nggak mau ini, dia coba teriak aja, nggak mau gitu. Ini kalau baik mau. Ya kalau lebih kecil lagi ya karena kan kemampuan bahasanya berbeda. Masih beda language. Bahasa Baby. Nah tapi begitu udah kemampuan bahasanya semakin berkembang ya, terus kitanya telaten, kita ngajakin anak ngomong, ngajakin anak diskusi, ngasih tahu anak dengan kalimat yang oke, dengan bahasa yang baik, tentang perasaannya dia, tentang kira-kira dia tuh lagi kenapa sih, itu akan membuat anak jadi ngomong. Akhirnya hasilnya nih si anak ini nih sekarang dia bisa bilang sama mamanya apa? Contohin. Kalau Monica tuh lagi marah gitu, Monica tuh nggak suka. Mungkin lagi ngomong terus mama ngomong gitu tapi Monica belum selesai, cuma lagi tarik nafas gitu terus mama ngomong. Jadi maksudnya kalau Monica lagi ngomong, kami tuh punya aturan 5 seconds rule, aturan 5 detik. Harus nunggu 5 detik berhenti ngomong baru boleh saling menjawab. Gitu kan? Iya. Kalau belum 5 detik gak boleh ngasih respons karena takutnya ternyata masih ada perintilan-perintilan komanya, belum titik akhir gitu maksudnya. Ya. Nah itu biasanya dia suka marah. Mama, kan Monica belum selesai ngomong. Gitu. Atau yang berbeda, coba tunjukin. Apa ya? Mungkin. Jangan mungkin, itu yang terjadi. Mau ke mama misalnya bilang janji ke mall, tapi terus tiba-tiba tinggi corona. Iya kayak sekarang. Iya.
Terus? Monika mau makan ini tapi anaknya makan itu. Oke. Ya, biasanya cemberut tuh dia manyun. Ayo dong makan dong gitu ya. Jadi juga bilang mulutnya lebih maju dari hidung. Terus Monika jawab jadi Monikyo. Monikyo bukan Ponikyo. Monikyo bukan Pinocchio. Nah, itu adalah kondisi-kondisi ketika anak tantrum. Jadi kesimpulannya nih, parents, kita masuk kesimpulannya. Udah siap? Oke, kesimpulannya nih parents. Jadi kalau anak-anak lagi tantrum, pertama pastikan tidak ada benda-benda berserakan di sekitar anak yang bisa berbahaya untuk anak. Kedua, kita jangan ninggalin anak supaya kita bisa mengawasi seberapa parah sih intensitas tantrumnya anak. Kalau tantrumnya di tempat umum ya, bukan di rumah, kita boleh kok langsung gendong anak, tapi jangan jalan dulu, kita tenangin dulu di situ. It's okay ya. Kesampingkan rasa malu, rasa bersalah kita kalau diliatin orang dan lain sebagainya. Tenang, orang juga paham kok kalau parents itu lagi nenangin anak yang tantrum, bukan sebagai penculik anak. Tenang ya. Aku juga pernah waktu di Belanda, Monika nangis terus aku dikurubutin sama orang-orang Belanda. Dikirain mungkin ibunya jahat gitu ya sama anaknya. Tapi akhirnya aku jelasin, anakku lagi tantrum, dia ngantuk dan dia lapar. Karena habis dari museum, dia nggak mau keluar dari museum padahal udah waktunya dia makan juga. Jadi kita memang perlu cari makan. Nah, mereka akhirnya ngerti. Jadi memang kadang kita perlu juga jelasin ke orang yang ngeliatin kita di tempat umum gitu. Tapi rasanya sih kalau di Indonesia orang cuek-cuek aja ya. Kalau ada yang tantrum paling cuman melengos dikit, terus habis itu udah lewat gitu. Dan orang tahu oke, itu tantrum gitu ya. Jadi kita buat diri kita nyaman juga, jangan ngerasa malu atau bersalah kalau terjadi di tempat umum. Karena ketika kita malu atau merasa bersalah dan kita akhirnya terjebak, kita beliin sesuatu yang anak minta dengan cara tantrum, dia akan belajar. Besok-besok dia akan pakai cara yang sama untuk dibelikan oleh orang tuanya. Dan itu akan sangat berbahaya untuk perkembangan anak. Oke, berikutnya pastikan juga ketika anak selesai tantrum, kita kasih air mineral ke anak. Karena dia haus, supaya dia nggak dehidrasi. Ya, terus kalau dia udah mau dipeluk, kita peluk, kita tepuk. Capek ya, habis nangis ya. Nah, kita bisa kayak gitu juga ya. Kita sampaikan, capek kan, habis nangis tuh emang capek, energinya habis. Oh kasihan, tapi udah puas belum nangisnya? Boleh kita nanya kayak gitu ke anak ya. Dia menyalurkan namanya rasa sedih, negatif, kecewa, frustrasi, dia bisanya menyalurkan dengan kayak gitu ya, dia menyalurkan dengan cara yang dia bisa. Nah, gitu. Nah, lalu kita bisa ajak ngobrol lagi ketika anak udah tenang. Misalnya dia tidur, habis tidur kita ajak ngomong. Tadi kenapa sih gitu? Apa karena mainan? Apa karena nggak bisa sesuatu? Kadang juga lupa. Ya gitu. Jadi ya udah, besok-besok kalau kamu ngerasa gak enak lagi, coba cerita ke mama sebelum kamu nangis ya, supaya mama paham. Ajak kayak gitu. Itu juga membangun bonding dan anak jadi semakin percaya dan pede, percaya diri untuk cerita ke orang tuanya juga. Karena dia akan merasa nyaman didengarkan oleh orang tuanya. Kemudian kita bisa bacakan buku-buku cerita atau video-video tentang edukasi ketika anak tantrum. Biasanya dengan hal-hal yang sifatnya visual, gambar atau video, itu akan membuat anak jadi lebih ngerti kondisi dirinya itu seperti apa. Kayak TED Talk juga ada yang anak kecil menikah suka nonton yang tentang oktopus. Di TED Talk, iya benar. Ya.
Ada animasi gitu kan. Mm-mm. Lucu, tapi Lucu, iya benar. Mm-mm. Nah, dengan pemahaman secara visual itu, anak bisa relate sama kondisi dirinya. Terus juga pastikan parents, orang tua, pengasuh mengajarkan tentang emosi-emosi yang pastinya dimulai dari diri kita memahami emosi-emosi yang kita rasakan supaya kita bisa relate, bisa tahu anak kita tuh lagi ngerasain apa sih gitu ya, rasanya ya kayak apa ya gitu. Jadi kita bisa menerjemahkan, oh kamu tuh lagi marah, oh kamu tuh lagi sedih, oh kamu tuh lagi frustrasi. Jadi kita bisa membedakan poin-poin itu, akhirnya anak paham. Lama-lama paham, lama-lama ya cerita, aku nggak suka mainan ini karena ini bikin aku bingung, misalnya kayak gitu. atau Lego misalnya susah dilepas, jadi kan dilempar. Iya, kalau lagi sambungan balok susah dilepas, dilempar gitu kan, namanya lagi bertahan, gimana mencari solusi kan. Jadi kadang kita sebagai orang tua yang perlu kasih tahu caranya gimana sih ke anak. Oke, dan gak usah bingung lagi menghadapi anak tantrum, karena kalau kita melatih tadi dengan tips-tips itu, insya Allah mudah-mudahan umur 4 tahun itu berangsur-angsur hilang dengan sendirinya. Dan kalau kita menjalankan pola asuh yang konsisten pun, tantrum anak tuh gak akan sampai guling-guling, teriak-teriak, marah-marah, lempar-lempar barang yang heboh kayak gimana tuh gak bakalan. So, terima kasih ya Monica udah berbagi juga. Iya. Baik banget. Oke, sampai jumpa di tayangan-tayangan episode lainnya. Kalau kamu ada ide mau bahas tentang apa nih, silahkan tulis di kolom komentar.